Selamat sore Pak Bendi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang enhancing decision making. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya Marfani, teman saya Liza Elviana, Hilarius Nathaniel, Giri Mario, dan Rian Kenanto. Sebelum masuk ke materi, berikut akan kami tampilkan satu video ilustrasi. There are lots of ways to make a decision. You could flip a coin. You could follow your heart. Or you could just make a choice at random and hope for the best. That's probably okay for small decisions, but what about more important ones? It's better to think carefully about your options and consider the many paths you could take. With the right tools, you can learn to do this objectively, so you can make decisions that you feel good about. Here are some strategies that can help. The first step to making any decision is simple. Identify the problem. As an example, say you're trying to choose between two different apartments. One is cheaper, but farther away from work. The other is closer and nicer, but much more expensive. Which one would you choose? Depending on what you value, you probably have some idea. This initial response, the one tied to your instincts and emotions, is perfectly valid. However, you should also try to look at your options rationally. Start by comparing them. There are several ways to do this. For example, you could list all the factors that you're considering, things like price, location, and other amenities, then choose the one thing that's most important to you. With that in mind, which option comes out on top? You could go one step further and create a point system. Take that same list and turn it into a scorecard for each option. In this example, that means apartment 1 would score high on affordable rent, let's say a 10, but much lower on location. Apartment 2 would score about the opposite. Keep going down the list until you've scored every item, being as objective as you can. Then add up the totals, and maybe you have a winner. Looking at it another way, you could evaluate one option at a time with a list of pros and cons. It sounds simple, but sometimes it helps to write these things down. This time, it's okay to be subjective. Certain factors can and should carry more weight than others. It's how you feel about them that counts, so be honest about what these things mean to you. Imagining possible outcomes might give you some perspective on the decision. Say you're thinking about adopting a dog. What do you think the consequences might be in a month? In a year? How about several years from now? Making decisions can be a roller coaster ride, especially when there are long-term consequences to think about. We can't see into the future, but we can try to be prepared. At this point, it's normal to feel overwhelmed, even stuck. With so much to consider, how do you know you're making the right choice? There are two more techniques that can help you fire up your brain and trick it into thinking differently. Try this one, the 2-minute diversion. Distract yourself with a 2-minute activity that you find moderately difficult. Maybe you like playing mobile games, or solving math problems for fun. Whatever works for you. Believe it or not, you'll continue to process the decision unconsciously, according to brain imaging research by Carnegie Mellon University. This brief window of time helps you internalize important details, so you can make better, more insightful decisions. Sometimes it helps to step outside yourself and pretend you're helping someone else. Studies show we're able to think more objectively in third person. That's why it's easier to give advice than it is to receive it. If a friend or family member was struggling with the same decision, what questions would you ask them? What compromises would you suggest? Really think about it. Adopting a different point of view might help you see the situation in a whole new way. Making decisions isn't like taking a test. There are no right or wrong answers per se. It just depends on the situation. Focus on taking the time to think about your options and what you hope to achieve, so you can feel confident about the choices you make. It's not as easy as flipping a coin, but it's worth the extra effort. Baik, yang pertama kita akan masuk pada pembuatan keputusan dan sistem informasi.
Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Saat ini, karyawan tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa keputusan, karena sistem informasi memuat informasi yang tersedia. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan pembuatan keputusan yang lebih baik dalam suatu organisasi? Pembuatan keputusan yang lebih baik merupakan suatu cara yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan suatu cara atau teknik tertentu agar lebih diterima oleh semua pihak. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Sebuah keputusan yang baik menggunakan pengambilan keputusan secara analitis yang berdasarkan pada logika serta mempertimbangkan semua data dan alternatif yang tersedia. Yang kedua, bagaimana sih pengambilan keputusan dilakukan? Ada 4 tahapan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi, yaitu yang pertama terdiri dari kecerdasan yang terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi, di mana dan akibat apa yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua, rancangan melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga, pilihan adalah tentang memilih alternatif solusi yang ada. Yang keempat, implementasi merupakan tentang membuat alternatif yang dipilih agar dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik solusi tersebut. Terus, nilai bisnis pengambilan keputusan yang lebih baik. Perusahaan yang telah mengidentifikasi sejumlah keputusan penting di mana investasi sistem baru dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Meskipun nilai untuk memperbaiki keputusan tunggal mungkin kecil, meningkatkan ratusan ribu keputusan, menambahkan nilai tambahan yang besar untuk satu bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis keputusan. Pengambilan keputusan diklasifikasikan menjadi 3 tingkat. Masing-masing tingkat ini memiliki perseratan informasi yang berbeda untuk mendukung keputusan yang tanggung jawab untuk berbagai jenis keputusan. Yang pertama itu ada keputusan terstruktur, yang kedua ada keputusan semi-struktur, dan ketiga ada keputusan tidak struktur. Dari gambar yang teman-teman bisa lihat di PPT, pembacaan itu mulai dari atas, itu ada keputusan tidak struktur. Keputusan tidak struktur adalah keputusan yang mengambil keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Setiap keputusan adalah baru dan penting dan tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama dalam pengambilannya. Contoh di sini misalkan seorang presiden dari direktur PT Sejahtera harus mengambil keputusan berdasarkan informasi pasar yang harus diketahui. Misalkan saja harga saham yang selalu berubah. Jadi dia tuh harus disesuaikan dengan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek tidak selalu stabil. Bisa selalu stabil. Selanjutnya ada keputusan terstruktur. Kebalikan dari keputusan tidak struktur yaitu sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis ini. Contoh dari keputusan terstruktur itu misalkan manajer produksi dari PT Langit selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Selanjutnya, ada keputusan semi-struktur. Adalah keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Contohnya itu misalkan ada Pak A adalah seorang manajer keuangan. Dia ingin melakukan penggantian mesin di pabrik dan harus menghitungkan dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya Ica. Selanjutnya ada proses pembuatan keputusan. Di sini kita ada bagian yang dibagi menjadi 4, yaitu ada kecerdasan, desain, pilihan, dan implementasi. Yang pertama ada kecerdasan.
kecerdasan, di mana kita harus bisa memecahkan suatu permasalahan dalam perusahaan. Yang kedua ada desain. Desain yang dimaksud di sini bagaimana cara kita membuat berbagai macam solusi untuk memecahkan suatu permasalahan dari perusahaan. Yang ketiga ada pilihan. Pilihan yang dimaksud adalah dari desain solusi yang sudah kita buat, maka kita harus memilih solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang terakhir ada implementasi. Implementasi itu yang dimaksud solusi yang digunakan untuk percobaan untuk melakukan pemecahan permasalahan dari perusahaan. Lalu ada manajer dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Yang pertama ada peran manajerial. Peran manajerial adalah harapan dari aktivitas yang harus dilakukan manajer dalam sebuah organisasi. Minbets menemukan bahwa peran manajerial ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada interpersonal, informasi, dan keputusan. 5 fungsi klasik manajer yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, penentuan, dan pengendalian. Peran interpersonal. Manajer bertindak sebagai tokoh untuk organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka perusahaan mereka ke dunia luar dan melakukan tugas simbolis seperti memberikan penghargaan karyawan dalam peran interpersonal mereka. Lalu ada peran informasinya. Para manajer bertindak sebagai pusat saraf organisasi mereka, menerima informasi yang paling nyata dan terkini serta mendistribusikannya kembali kepada mereka yang perlu menyadarinya. Lalu ada peran keputusan. Mereka bertindak sebagai pengusaha dengan memulai jenis kegiatan baru. Mereka menangani gangguan yang timbul dalam organisasi. Mereka mengalokasikan sumber daya untuk anggota staf yang membutuhkannya. Dan mereka menegosiasikan konflik dan menengahi antara kelompok dan saling bertentangan. Lalu ada pembuatan keputusan di dunia nyata. 3 alasan utama sistem informasi tidak membantu semua peran manajerial adalah kualitas informasi, filter manajemen, dan budaya organisasi. Kualitas informasi yaitu keputusan berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi juga. Filter manajemen, manajer menyerap informasi melalui serangkaian filter untuk memahami dunia di sekitar mereka. Manajer memiliki perhatian selektif, fokus pada beberapa jenis masalah dan solusi, dan memiliki berbagai bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep mereka sebelumnya. Lalu ada organisasi, inersia, dan politik. Ketika lingkungan berubah dan bisnis perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan, kekuatan kuat di dalam organisasi menolak membuat keputusan yang meminta perubahan besar. Keputusan yang diambil oleh perusahaan sering mewakili penyeimbang berbagai kelompok kepentingan perusahaan daripada solusi terbaik untuk masalah ini. Lalu ada pengambilan keputusan tinggi berkelanjutan. Saat ini, banyak keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak dilakukan oleh para manajer. Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis berkembang pesat. Dan yang membuat pengambilan keputusan berkecepatan tinggi otomatis ini mungkin adalah algoritma komputer yang secara tepat menentukan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan keputusan basis data yang sangat besar. Prosesor berkecepatan tinggi dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan bisnis dalam perusahaan. Kecerdasan bisnis sendiri merupakan perangkat lunak dan perangkat keras, serta konsultan teknologi informasi untuk mendeskripsikan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan
melaporkan dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis sendiri. Penyedia produk kecerdasan bisnis ini adalah SAP, Oracle, IBM, SAS Institute, dan Microsoft. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini terdapat 6 elemen. Yang pertama yaitu data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus menangani data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk perangkat seluler dan internet. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah sistem basis data yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk menjalankan bisnis. Data dapat disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan disatukan ke dalam gudang data perusahaan. Yang ketiga yaitu alat analisis bisnis. Satu set perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, menanggapi pertanyaan dari manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama. Yang keempat yaitu pengguna dan metode manajerial. Manajer menerapkan perintah pada analisis data dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis. Ini mencakup pendekatan manajemen kinerja bisnis dan pendekatan balance scorecard yang berfokus pada indikator kinerja dan analisis strategis industri yang berfokus pada perubahan lingkungan bisnis secara umum. Tanpa adanya pengawasan dari manajemen senior yang kuat, analisis bisnis ini dapat menghasilkan laporan yang salah. Yang kelima yaitu platform. Hasil dari bisnis intelligence dan analitik disampaikan kepada manajer dan karyawan dengan berbagai cara. MIS, DSS, dan ES sendiri menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada orang dan tingkatannya berbeda pada karyawan, manajer, dan eksekutif senior. Saat ini, perangkat keras dan perangkat lunak menjadi satu bentuk paket intelijen bisnis dan analisis dapat mengintegrasikan semua informasi dan membawanya ke platform desktop. Yang terakhir yaitu user interface. Pada era sekarang, orang bisnis tidak terikat dengan meja kerja dan desktop mereka karena pada sekarang user dapat berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut serta bagaimana informasi ditampilkan pada layarnya. Perangkat lunak BA menambahkan kemampuan untuk mengirim informasi di media sosial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengaturan grup online daripada pertemuan tatap muka. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Gary. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang kinerja bisnis dan analitik kemampuan. Bisnis intelijen dan analisis berjanji untuk memberikan kebenaran informasi yang real-time kepada pengambil keputusan, dan alat analisis membantu mereka dengan cepat memahami informasi dan mengambil tindakan. Yang pertama, kita akan mencari tahu tentang apa itu yang dimaksud dengan bisnis intelijen dan bisnis analis. Yang pertama, bisnis intelijen. Bisnis intelijen adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Tujuan dari bisnis intelijen yaitu untuk memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang bisnis analisis. Bisnis analisis adalah orang yang bertugas menganalisis kebutuhan-kebutuhan bisnis dan permasalahan penting bagi para pemangku kepentingan dan mengusulkan solusi-solusi praktis. Berikutnya ada 6 fungsi analitik yang diberikan sistem BI untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu laporan produksi. Ini adalah laporan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan spesifik industri. Yang kedua itu laporan yang diukur, di mana pengguna memasukkan beberapa parameter seperti pada tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak parameter. Misalkan kalian mungkin ingin memasuki kawasan dan waktu untuk memahami bagaimana penjualan produk terkoordinasi menurut wilayah dan waktu. Yang ketiga itu dashboard atau kartu skor. Ini adalah alat visual untuk menyajikan data dan kinerja yang ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, pembuatan query, pencarian, atau laporan ad hoc. Pembuatan query ini memungkinkan pengguna membuat laporan mereka sendiri berdasarkan query dan penelusuran. Yang kelima adalah drill down.
Drill down ini adalah kemampuan untuk beralih dari ringkasan tingkat tinggi ke tampilan yang lebih rinci. Yang keenam itu perkiraan, skenario, dan model. Perkiraan skenario dan model ini mencakup kemampuan untuk melakukan peramalan linear, analisis skenario, dan menganalisis data menggunakan alat statistik standar. Berikut strategi manajemen untuk mengembangkan kemampuan BI dan PA. Strategi untuk mengadopsi kemampuan BI dan PA dalam organisasi yaitu one-stop integrate solution versus beberapa solusi vendor based on the perusahaan perangkat keras seperti IBM, HP, dan perangkat Oracle yang memiliki Sun Microsystems ingin menjual perangkat keras atau solusi perangkat keras terpadu untuk perusahaan yang cenderung berjalan hanya pada perangkat keras mereka. Ini yang disebut dengan one-stop shopping. Perusahaan perangkat lunak seperti SAP, SAS, dan Microsoft mendorong perusahaan untuk menerapkan perangkat lunak terbaik berkembang biak dan berjalan pada mesin apapun yang mereka inginkan. Dalam strategi ini, perusahaan menerapkan solusi database dan data warehouse dan memilih paket intelijen bisnis dan analisis terbaik dari vendor manapun yang perusahaan. Nah, selanjutnya adalah konstituensi cerdasan bisnis. Ada banyak konstituensi berbeda yang membentuk perusahaan bisnis modern. Sebelumnya sudah diidentifikasikan bahwa ada 3 tingkat manajemen. Yang pertama adalah manajemen pengawasan atau operasional. Lalu selanjutnya adalah manajemen menengah. Dan yang terakhir adalah manajemen senior, yaitu wakil presiden ke atas termasuk manajemen eksekutif atau level C. Masing-masing kelompok manajemen ini memiliki tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda untuk informasi dan intelijen bisnis, dengan keputusan menjadi kurang terstruktur di antara tingkat manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah dukungan untuk manajemen operasional dan juga menengah. Manajemen operasional dan menengah pada umumnya bertugas untuk memantau kinerja aspek-aspek utama dalam bisnis, mulai dari downtime alat berat di lantai pabrik, hingga penjualan harian dan juga lalu lintas harian di suatu perusahaan. Sebagian besar keputusan yang mereka buat cukup terstruktur. Nah, sistem informasi manajemen biasanya digunakan oleh manajer menengah untuk mendukung jenis pengambilan keputusan ini. Dan output utama mereka adalah seperangkat laporan produksi rutin berdasarkan data yang diekstraksi dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasari perusahaan. Semakin banyak manajer menengah yang menerima laporan ini secara online di portal perusahaan dan dapat secara interaktif menanyakan data untuk mencari tahu mengapa suatu peristiwa itu bisa terjadi. Untuk menghemat lebih banyak waktu analisis, manajer beralih ke laporan pengecualian yang hanya menyoroti kondisi luar biasa seperti ketika kuota penjualan untuk wilayah tertentu jatuh di bawah tingkat yang diantisipasi, atau karyawan telah melampaui batas pengeluaran mereka dalam rencana perawatan. Lalu ada dukungan untuk keputusan terstruktur. Beberapa manajer adalah super user dan analisis bisnis yang tajam yang ingin membuat laporan sendiri dan menggunakan analitik dan model yang lebih canggih untuk menemukan pola dalam data untuk memodelkan skenario bisnis interaktif atau untuk menguji hipotesis tertentu. Sistem pendukung keputusan DSS adalah platform pengiriman BI untuk kategori pengguna ini dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan semi terstruktur. Yang selanjutnya adalah dukungan keputusan untuk manajemen senior. Metode balance sheet scorecard dan metode manajemen kinerja enterprise. Tujuan dari dukungan eksekutif atau ISS yang diperkenalkan pada bab 2 adalah untuk membantu para manajer eksekutif tingkat C fokus pada informasi kinerja yang sangat penting yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Ada 2 bagian untuk mengembangkan ISS.
Yang pertama adalah Anda akan memerlukan metodologi untuk memahami apa yang sebenarnya informasi kinerja yang sangat penting untuk suatu perusahaan tertentu yang dibutuhkan oleh eksekutif. Yang kedua adalah Anda perlu mengembangkan sistem yang mampu menyampaikan informasi ini kepada orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Saat ini, metodologi terkemuka untuk memahami informasi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh eksekutif perusahaan disebut metode balance sheet scorecard. Kinerja pada setiap dimensi ukur menggunakan indikator kinerja utama atau KPI yang memerlukan ukuran yang diusulkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baik kinerja perusahaan di sepanjang dimensi tertentu. Misalnya, salah satu indikator utama seberapa baik perusahaan retail online memenuhi sasaran kinerja pelanggannya dan rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim paket kepada konsumen. Lalu metode manajemen populer lainnya yang terkait erat adalah manajemen kinerja bisnis atau BPM. Awalnya ditentukan oleh kelompok industri pada tahun 2004. Dipimpin oleh perusahaan yang sama yang menjual sistem perusahaan dan database seperti Oracle, SAP, dan IBM. BPM berupaya menerjemahkan strategi perusahaan secara sistematis, misalnya diferensiasi, produsen berbiaya rendah, pasar berbagi pertumbuhan, dan ruang lingkup operasi menjadi target operasional. Nah, setelah strategi dan target itu diidentifikasi, serangkaian KPI dikembangkan yang mengukur kemajuan menuju target. Kinerja perusahaan kemudian diukur dengan informasi yang diambil dari sistem basis data perusahaan. BPM menggunakan ide yang sama dengan balance sheet scorecard, tetapi dengan aroma strategi yang lebih kuat. Data perusahaan untuk ISS kontemporer dipasok oleh aplikasi perusahaan yang ada, perusahaan perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen rantai pasokan, dan juga manajemen hubungan pelanggan. ISS juga menyediakan akses ke layanan berita, basis data pasar keuangan, informasi ekonomi, dan apapun data eksternal yang diperlukan eksekutif senior. ISS juga memiliki kemampuan menelusuri yang signifikan jika manajer memerlukan tampilan data yang lebih rinci. ISS yang dirancang dengan baik membantu eksekutif senior memantau kinerja organisasi, melacak kegiatan pesaing, mengenali perubahan kondisi pasar, dan juga mengidentifikasi masalah dan peluang. Karyawan yang lebih rendah dalam hierarki perusahaan juga menggunakan sistem ini untuk memantau dan mengukur kinerja bisnis di bidang tanggung jawab mereka. Yang terakhir adalah sistem pendukung-pendukung kelompok atau GDSS. GDSS sendiri adalah sistem berbasis komputer interaktif untuk memfasilitasi solusi masalah yang tidak terstruktur oleh seperangkat pengambilan keputusan yang bekerja bersama sebagai kelompok di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda. Sistem kolaborasi dan alat berbasis web untuk konferensi video dan pertemuan elektronik yang dijelaskan sebelumnya dalam teks ini mendukung beberapa proses pengambilan keputusan kelompok. Tetapi fokus mereka terutama pada komunikasi. GDSS menyediakan alat dan teknologi yang diarahkan secara eksplisit ke arah pengambilan keputusan kelompok. GDSS memungkinkan untuk meningkatkan ukuran rapat, sementara pada saat yang sama meningkatkan produktivitas karena individu berkontribusi secara bersamaan daripada satu persatu. GDSS mempromosikan suasana kolaboratif dengan menjamin anonimitas kontributor
sehingga peserta fokus pada evaluasi ide-ide itu sendiri tanpa takut dikritik secara pribadi atau ide-idenya ditolak berdasarkan kontributor. Alat perangkat lunak GDSS mengikuti metode terstruktur untuk mengatur dan mengevaluasi ide-ide dan untuk menjaga hasil pertemuan. Memungkinkan orang yang tidak hadir untuk menemukan informasi yang diperlukan setelah pertemuan. Efektivitas GDSS tergantung pada sifat masalah dan kelompok dan juga pada seberapa baik pertemuan direncanakan dan juga dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan?